lebih lagi Tuhan, yang siap melompat demi Tuhan nama Tuhan. Haleluya, katakan amin. Shalom saudara. Saya undang lagi berdiri boleh? Boleh. Bisa kasih dan selamat.
pagi hari ini. Ya Tuhan. Kami melihat segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup kami. Dan kami bersyukur. Pagi hari ini setelahnya kami memuji mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ada kekuatan, ada pemulihan, ada jawaban, bahkan ada kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Dan sebab itu kuasailah setiap hati dan pikiran kami. Kami berdoa segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut dan kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita percaya, kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, luar biasa. Tuhan begitu baik mengasihi saya. Tuhan begitu baik mengasihi Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan ya. Kalau saya dengar tadi puji-pujian ya, saya penyembahan, saya sangat menikmati. Yang layanilah Tuhan, biarlah roh-Mu terus menyala-nyala. Saya ingat ya, saya selalu bernyanyi lagu berjuang terus sampai ada tahu kembali. Itulah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus sampai Tuhan datang. Tugas ini bukan tugas hanya yang sekolah Alkitab yang jadi pendeta, tapi tugas ini menjadi milik saya dan kita semua. Amin. Haleluya. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Baik, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Puji Tuhan. Ini tulisan daripada Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus ini adalah salah satu daripada 12 murid Tuhan Yesus. Dia tulis, dia catat, dan dia berikan bagi orang-orang percaya yang pada waktu itu sedang merantau ceritanya. Ya, jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang sedang merantau di sekitaran Roma, ya, di sekitar dimanapun mereka berada, di Kapokadia, Daria, di Pontus, Galatia, Asia Kecil, di Bitinia. Diberikan ini surat ini. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka harus berjuang bagi Kristus, berjuang bagi kebenaran. Nah, Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ayat ini, di dalam ayat nas kita ini artinya ada satu perjuangan di dalam Kristus, ada satu perjuangan di dalam kebenaran. Kenapa? Karena seringkali orang yang hidup dalam kebenaran, seringkali menderita. Orang yang hidup bagi Kristus seringkali menderita, gak enak, mengalami penderitaan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikatakan
dikatakan di sana. Dan Alkitab Petrus katakan di dalam pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan demikian. Sambil lihat ya Alkitabnya atau multimedia bisa bantu saya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Petrus tuliskan kepada jemaat-jemaat orang percaya. Dia katakan dalam pasal yang keempat ayat yang kedua, ini waktu-waktu yang sisa nih, yang waktu-waktu Tuhan percayakan. Baiklah kita hidup bukan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendaknya Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu berapa sisa waktu yang kita punya. Ada mungkin tinggal 1 tahun, tinggal 2 tahun lagi. Ada yang mungkin masih 10 tahun lagi, masih ada yang 15 tahun, masih ada yang 20 tahun, 25 tahun. Lalu kita yang masih muda, aduh untuk ke umur 70 itu kira-kira masih 50 tahun. Artinya hidup saya masih panjang. Tuhan datang dalam hidup kita, berbicara tentang kita dipanggil pulang ke surga. Itu tidak ada batas waktu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada batas waktu. Tapi waktu yang ada yang sekarang ini yang kita punya, Petrus katakan kepada umat-umat orang-orang percaya dalam ayat yang kedua, waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, keinginan daging, tetapi menurut kehendak Allah. Dan gak sampai di sana dalam ayat yang ke-6, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bukan orang-orang yang mati yang arti diberitakan firman Tuhan. Kalau udah mati sudah tenang dia, udah selesai segala penderitaannya, sudah selesai rasa sakit dan penyakitnya. Kalau sudah mati, sudah pulang ke Bapa di surga, sudah hilang pikiran mikirin air, listrik yang dia mau makan, yang mau diminum, SPP, sudah selesai semuanya. Tetapi maksudnya orang-orang yang mati adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan inginkan hidup kita roh ini, biarlah hidup kita ini menurut kehendak Allah. Itu kan di dalam ayat nas yang saya bawakan kepada kita sekalian pada saat pagi hari ini. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan jangan takut, jangan gentar. Petrus katakan kepada umat-umat, kalau kamu menderita karena kebenaran, berbahagialah. Bahkan dikatakan lebih baik engkau menderita karena berbuat baik. Lalu dikatakan apa yang selanjutnya? Waktu yang sisa ini biarlah hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan roh ini dapat hidup menurut kehendaknya Tuhan. Tetapi dalam ayat yang ke-14, Petrus katakan jangan takut dan gentar. Saya membawa 2 contoh pagi hari ini. Kebenaran itu selalu melawan dosa. Kebenaran itu selalu melawan yang tidak baik. Dan kebenaran firman Allah itu adalah dia melawan setiap dosa. Karena Tuhan datang, Yesus datang untuk menebus dosa saya, dan dia menebus dosa Bapak Ibu Saudara. Nah, Alkitab katakan di dalam ayat nas kita ayat yang ke-14, jangan takut dan jangan gentar. Yang dimaksud di sana salah satu contoh adalah, buka dulu Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara silakan menyimak. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian.
ayat yang ke-13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Ayat yang ke-14. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Kisah Para Rasul, ini adalah perjalanan para murid-murid, rasul-rasul. Baca di rumah ya, indah, bagus ya, kisah tentang para rasul. Nah, di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 ini ada peristiwa tentang seorang pelayan meja. Artinya dari 12 rasul dipilih kembali pelayan-pelayan yang bisa menopang, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, memberitakan firman, dipilih lagi. Nah, salah satunya yang bernama Stefanus. Stefanus ini juga orang yang baik, takut Tuhan, melayani Tuhan, ya, melayani secara luar biasa. Tapi dalam ayat 13, ayat 14 mereka memajukan saksi-saksi palsu. Maksudnya apa? Kebenaran melawan dosa, jangan takut dan jangan gentar. Seringkali hal-hal ini terjadi. Kenapa? Dosa ini sudah masuk sampai kemana? Masuk sampai dalam karakter kehidupan, masuk sampai kepada gaya hidup, bahkan masuk kepada adat istiadat. Stefanus ini datang orang-orang untuk menghakimi, bahkan yang menghakimi dikatakan saksi-saksi palsu, bersaksi palsu. Dikatakan tadi ayat yang dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, yang tadi saya ngomong ayat 17, ayat yang pasal yang kedua, pasal 4 ayat yang kedua, pasal 4 ayat yang ke-16. Ini dia sudah berbuat baik, dia melayani Tuhan, tapi dosa sudah masuk ke dalam karakter hidup, dalam gaya hidup, dalam adat istiadat. Dosa sudah masuk. Dan Stefanus katakan itu, jangan, kau harus percaya kepada Yesus. Lihat yang terjadi. Kenapa saya katakan dosa masuk kepada karakter gaya hidup? Muncul orang-orang yang berani bersaksi palsu. Bapak Ibu Saudara pernah masuk dalam pengadilan? Saya ini beberapa kali masuk. Bukannya saya dihakimi ya, tapi saya jadi saksi. Jadi saksi. Maju ke depan. Siapa yang namanya? Bapak Samuel Sarjono. Pendeta maju. Istri ikut maju. Angkat tangan satu. Ibu gak usah angkat tangan, bapak saja. Yang satu tangannya taruh di atas Alkitab. Atau Alkitab ini beda. Saya berjanji, saya bersumpah tidak mengucapkan selain daripada kebenaran. Turunkan tangan, silakan duduk. Ditanya A, ditanya B, ditanya yang C, ditanya yang D. Saya harus ngapalin dengan Bapak Gembala nama anaknya, nama yang pertama, yang kedua, tanggal lahir, ini itu harus sesuai dengan kakak. Ini muncul saksi-saksi palsu. Saya tidak percaya zaman dulu pengadilan sama zaman sekarang hampir sama kan? Karena yang zaman sekarang mengikuti zaman yang dahulu yang sudah dibuat. Tapi muncul orang-orang yang berani mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Terjadi fitnah yang ada. Dan saya yakin dan percaya kalau karakternya
apa tuh? Gram, cueng gitu ya. Tapi kalau di daerah Kalimantan, ya itu adat istiadat. Saya ingin katakan dosa masuk kepada adat istiadat. Tapi pada waktu itu ini yang diwariskan Musa, artinya dalam hukum Taurat. Ya. Tetapi kalau keadaan sekarang, kebenaran melawan dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu itu cengbeng, katanya yang cengbeng. Orang berlomba-lomba pulang kampung yang namanya orang Kalimantan. Pergi ke kota Singkawang. Ini satu adat. 1 tahun 1 kali. Mana Bapak Ibu Saudara pesawatnya? Kalau lagi hari-hari begitu pulang kampung. Tahu yang di sana dilakukan? Apa yang terjadi? Adat istiadat, ritual apa yang dilakukan? Itu golok, itu keris dikeluarin, ditusuk-tusuk ke perut, ditusuk-tusuk ke jidat, ke kepala, badannya disilet-siletin, makan beling, makan apa lagi? Semua dimakan yang mentah-mentah. Dosa sudah masuk sampai seperti itu. Adat istiadat. Nah, harusnya kita sebagai orang percaya, kita harus melawan yang hal-hal demikian. Masih ada kok orang percaya yang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena dosa sudah masuk ke dalam karakter. Dosa sudah masuk dalam gaya hidup. Dosa sudah masuk dalam adat istiadat, kebudayaan. Masuk di sana. Nah, ini hal-hal yang demikianlah yang harus kita lawan, Bapak Ibu Saudara. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, Stefanus lakukan demikian. Dia melawan itu semua. Dan harusnya hidup kita seperti yang Petrus katakan, kita walaupun menderita dalam kebenaran, tapi kita harus terus berdiri di atas kebenaran. Sekalipun kita berbuat baik, harus menderita, lakukan setiap perbuatan baik. Hari ini tidak hanya sisa hidup yang ada, kita hidup menurut keinginan kita sendiri, tapi kita hidup harus menurut kehendaknya Tuhan. Yang kedua, kebenaran melawan dosa. Lihat dulu kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-24, 25, 26. Kisah Para Rasul 19 ayat ke-24 sampai ayat ke-26. Demikian. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini." Ayat 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dosa masuk dalam usaha dan pekerjaan. Zaman dulu di kota Efesus ada dewi namanya Dewi Artemis. Jadi beberapa orang membuatlah patung Dewi Artemis. Dan orang-orang diajak untuk menyembah dewi itu. Setiap rumah harus punya patung itu, setiap rumah harus punya patung itu. Datang Paulus katakan, yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah Tuhan.
ketika Demetrius berkata, waduh, kalau semua orang bertobat, semua orang tidak lagi menyembah Dewi Artemis, waduh susah ini, bangkrut ini perusahaan, nggak punya duit. Kata orang Korea, nah dong hepeng. Kata orang Cina, mocien, nggak ada duitnya. Waduh gawat. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara akibatnya dikumpulin semua orang untuk demo. Demo tidak boleh orang-orang meninggalkan setiap dosa. Nggak boleh, tidak diizinkan. Dosa sudah masuk dalam satu pekerjaan, masuk dalam satu usaha. Kadang-kadang kita berkata, ada apa-apa lah Tuhan daripada saya tidak makan dosa kecil ini. Tapi Alkitab katakan dosa tetap dosa. Saya ingat ada satu kesaksian hamba Tuhan. Itu di daerah Jawa Tengah. Jadi ini Bapak Gembala biasa punya kebiasaan. Kebiasaannya kemana? Ke tempat pelacuran. Buat apa? Menginjil ya. Buat penginjilan. Jadi kalau Bapak Pendeta ini sudah mau masuk ke tempat pelacuran untuk menginjili, siswa-siswi di sekolah kita berdoa, bernyanyi, tidak boleh berhenti. Perlu terus. Kalau Bapak Pendetanya 3 jam pulang, mereka harus terus berdoa selama 3 jam. Tidak boleh berhenti. Bapak Pendeta yang pergi penginjilan, itu terus yang dilakukan. Sampai satu hari Bapak Pendeta dari ini diinjili terus. Bagaimana caranya supaya mereka bertobat sungguh-sungguh? Yang lebih luar biasanya lagi, ngasih lagi ya ke gereja persembahannya, kan gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Mereka pikir dosanya tetap ditanggung, tapi biarlah uangnya masuk ke gereja. Kadang-kadang begitu orang berpikir. Bapak Pendeta ini berdoa cari jalan, akhirnya kumpulin uang, beli mesin jahit, mesin obras. Ayo bertobat, yang bertobat tinggalkan pekerjaan itu sekarang jahit. 50% tinggalkan pekerjaan itu yang mengandung dosa itu. 50% menjahit baju. Tahu Bapak Ibu Saudara peristiwa yang sekarang lagi ramai di televisi, di media sosial? Saya sih tidak lihat televisi karena televisinya tidak bisa terima siaran. Jadi lihat di media sosial. Di Jakarta, kepala cabang KCP, kepala cabang pembantu, di tempat area parkir itu ada CCTV. Dia lagi telepon, dia tutup, dia mau masuk mobil. Waktu dia mau masuk mobil, di mobil sebelahnya rupanya sudah ada siap-siap orang-orang yang hendak menculik. Begitu dia buka pintu, ditutup sama yang orang-orang jahat ini, langsung dia disergap, dimasukkan ke dalam mobil, dibawa pergi. Ketemu sudah jadi mayat. Ini lagi ramai. 3 orang ditangkap di daerah Setiabudi Jakarta. 1 orang di NTT. Namanya ada yang HS, ada yang RMS. Saya bilang gini, bisa jadi Hashim, itu nama H. Bisa jadi Hasan, bisa jadi Habaku. Tapi kalau dilihat potongannya, tinggi gedenya, besarnya, orangnya, rasanya kok itu semua orang-orang yang nama-nama Kristen. Dosa sudah masuk dalam usaha dan pekerjaan. Orang katakan tidak apa-apa berbuat dosa, yang penting perutnya. Tidak apa-apa berbuat dosa, yang penting orang menghargai saya. Tidak apa-apa berbuat dosa, yang penting saya untung. Ini kan yang sering kali terjadi, yang bisa kita lihat. Dosa sudah masuk dalam usaha dan pekerjaan. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi pelayanan penginjilan di penjara-penjara, terutama tuh penjara di Tangerang, yang di pemuda, pria dewasa, itu kalau Bapak Ibu Saudara lihat, waduh,
Nggak sedikit, lumayan 100 orang ada. Kolektornya zaman dulu kalau ngasih kolektor uangnya nggak dilebih dari berapa gitu ya, nggak yang gitu, udah rapi-rapi 50.000, 100.000 kolektor. Kalau ditanya apa usahanya, itu kenapa bisa masuk penjara? Narkoba, jualan sabu, narkoba. Saya punya teman dekat waktu SMA. Saya waktu besok dengan Bapak Gembala ini secara pribadi, bukan lewat gereja. Saya mau mengunjungi teman saya. Masuk ke ruangan pelaporan dulu. Foto, berdiri, foto. KTP dimasukkan. Tanda tangan, KTP ditahan. Pergi dia. Teman saya. Kenapa? Narkoba. Dosa sudah masuk dalam usaha dan pekerjaan. Orang hanya pikir yang penting kenyang, yang penting ada uang, yang penting satu kehormatan, orang menghormati. Tapi ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Orang tidak peduli lagi. Banyak kan hari ini orang pengen cepat kaya, 5.000 kalau bisa langsung dapat 5 juta. Bagaimana caranya? Saya sih kurang paham. Tuh di handphone. Nanti dari modal 5 juta akhirnya jadi 5.000, akhirnya jadi 5 juta, 10 juta, akhirnya gak punya duit, bukan mau dapat uang, gak punya uang, dan juga jadi berdosa. Ini kan yang sering kali terjadi. Bahkan anak-anak muda juga lakukan hal yang demikian. Bukan hanya orang tua, anak muda pun lakukan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata jangan takut dan jangan gentar, saya melihat begini, bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Jangan takut hidup dalam kebenaran. Kadang-kadang orang bilang, aduh saya hidup dalam kebenaran, perut lapar. Hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa selalu ada pertolongan Tuhan. Dengan cepat saja Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-11, nanti tulis saja, baca di rumah. Dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-11, kenapa saya selalu katakan ada pertolongan Tuhan? Petrus itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan waktu dia tidur, dia lihat seperti malaikat Tuhan katakan, bangun, pakai sepatumu, ayo kita berjalan keluar. Dia pikir dia sedang bermimpi, tapi betul-betul pada saat itu Petrus sudah berjalan keluar dari penjara. Ada pertolongan Tuhan. Seperti Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31, masuk juga dalam penjara. Tahu Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Ketika dia bernyanyi, ketika dia memuji nama Tuhan, ketika dia berdoa, Alkitab katakan terjadi gempa bumi dan mereka bisa keluar. Saya yakin dan percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Kita katakan kita hidup dalam kebenaran dan kita susah, kita berbuat baik, kita menderita, tapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata Bapak Ibu Saudara. Dan gak mudah memang hidup dalam kebenaran. Kemarin hari Selasa atau hari Rabu, Floren bilang begini, Mami, saya mau bertemu dengan teman-teman saya main di daerah BSD. Saya bilang, kami ada waktu, yuk saya anterin. Yuk papi anterin, suruh papi anterin ya, kita berangkat. Kita berangkat jam 1 siang, janji jam 3 jemput. Tapi karena macet, saya waktu jemput kira-kira sampai sama setengah 4. Di telepon, di WA, kami sudah sampai, Ren, sudah di parkiran. Lalu saya bilang begini sama Bapak Gembala, saya mau keluar dulu ya, saya mau lihat-lihat.
Jadi saya keluar dari mobil, saya putar-putar, saya lihat ada tukang parkir. Mau kemana? Mau kemana? Setiap mobil yang lewat. Saya tanya, ibu ini kayaknya yang viral ya di apa tuh, di Instagram apa di TikTok apa? Oh iya betul. Ngomongnya kayak gitu ya. Terus saya tanya, kalau bilang ibu ini sepi, ini begini sepi. Oh iya. Terus saya tanya, ibu rumahnya di mana? Saya sedang nunggu Floret kan. Waktu cepat berlalu. Saya tanya, ibu tinggal di mana? Oh di Pamulang. Pamulang. Wah jauh juga ke BSD. Naik apa? Naik motor. Dia bilang gitu. Ibu, dia bilang gitu. Tangan saya ini stroke katanya. Ini apa? Pembuluh darah pecah, pembuluh darah di otak. Tapi saya lihat memang jalannya bekas stroke ya, jalannya bekas stroke. Saya bilang, tapi puji Tuhan, saya bilang gitu, puji Tuhan bisa ini, bisa apa nih? Jalan, ini tukang parkir, ibu-ibu tukang parkir. Oh dia bilang, iya. Terus saya bilang, pulang siapa yang antar, siapa yang ikut? Suami saya, dia bilang. Seorang judi bola. Suami saya tukang main perempuan. Saya melahirkan, anak saya diambil sama keluarga suami saya, tidak boleh lihat anak saya. Saya bilang, ya ibu sabar. Tiba-tiba ibu ini cerita seperti itu. Sabar ibu, berdoa. Ibu agama apa? Kristen juga. Terus saya udah mau pulang, saya sudah kasih itu uang parkiran, dia masih ikutin saya. Saya sudah mau naik mobil, saya bilang berdoa. Tuhan ingatin berdoa. Saya bantu. Ibu mau nggak? Saya doakan. Mau. Saya berdoa, saya pegang tangan dia, saya pegang. Foran itu sempat-sempatnya foto. Pegang, saya doain. Dia nangis sepanjang saya doain. Itu banyak orang yang lalu lalang lewat. Karena memang tempat parkiran mobil. Setelah selesai cerita, dia tambahkan, iya ibu, bantu saya doa. Percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang susah. Saya peluk dia, saya cium dia nangis. Dia tidak bisa ketik, jadi dia hanya kirim voice note kepada saya. Bilang minta nomor telepon. Hidup dalam kebenaran itu sulit Bapak Ibu Saudara. Apalagi bersama-sama dengan orang yang tidak bertobat. Mungkin istrimu belum bertobat. Mungkin suamimu belum bertobat. Mungkin anak-anakmu belum bertobat. Mungkin juga orang tuamu belum bertobat. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih muda-mudi, itu ini kesaksian keluarga saya, dosa yang lain ya. Itu opa baru punya mobil Espas. Hari Minggu saya bilang, papi, mami, saya mau pergi dulu ke gereja. Iya. Ayo ke gereja. Enggak. Tahu mau kemana mereka? Jalan-jalan ke Ancol. Saya jalan kaki ke gereja mau Alkitab. Mereka sakit. Ini orang tua saya naik mobil, dia klakson, titit, dah. Saya dalam hati begini, hanya ke gereja. Padahal di rumah saya ke gereja dulu, nanti ke Ancolnya, kan ibadahnya pagi. Nanti jalan-jalannya. Mau jalan-jalan nanti nih habis pulang ke Bakti, mau jalan-jalan sampai malam lagi, sampai subuh lagi, nggak apa-apa, yang penting ke gereja. Udah 1 minggu 1 kali ke gereja, nggak pernah lagi ke gereja. Dia dadah, mami jalan-jalan dulu ya. Ayo. Saya jalan kaki bawa Alkitab. Jauh kan? Itu dari rumah saya ujung ke ujung, mau ke depan naik angkot lagi. Gak diantarin dari biasa ya. Orang ayo naik angkot turun depan kan gitu ya, naik angkot. Naik mobil turun depan, enggak. Tidak ada. Dia jalan-jalan. Saya jalan kaki ke gereja. Dalam hati saya, Tuhan, orang tua aku belum bertobat ya. Sekarang rajin. Susah. Kalau hidup belum sama orang yang bertobat, memang kita harus menderita. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Dan saya percaya pasti ada pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
pembalap belum bawakan, belum saksikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi saya dikirimin fotonya, videonya, itu dimasukkan ke ruangan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan sedang didoakan, anaknya didoakan, ada gereja yang karena gerejanya aset sinode, ada pastornya sedang didoakan. Tahu Bapak Ibu Saudara, Pak pendetanya sakit stroke, istrinya buta huruf, ngomong gak bisa, sulit, istrinya gak ngerti, anaknya yang juga gak tahu apa-apa, yang masih belum ngerti, gak pergi sekolah Alkitab, gak belajar, tapi dia harus bantu orang tuanya untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Gembala sampai bilang begini, nanti kalau ada sekolah kita kau masuk ya, nanti saya biayain. Anak banyak lagi, masih berderet-deret. Saya hargai Bapak Ibu Saudara, saya katakan Bapak Ibu Saudara, kamu Bapak Ibu Saudara tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan selalu katakan Tuhan itu baik. Saya kemarin mendengar sebuah kisah begini. Seorang memberi edukasi bilang begini, Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu sempurna. Dia bilang begitu. Ada sebuah kisah, seorang raja bersama dengan pengawalnya. Pengawal ini orang kesetiaan raja, selalu bilang begini, Raja, Tuhan itu baik, rancangan Tuhan itu sempurna. Raja bilang amin. Tapi satu saat ketika raja ini sedang berburu, datang binatang buas. Ya, ketika mereka melakukan perlawanan, raja ini digigit tangannya satu, putus. Satu digigit putus. Raja ini pulang berkata kepada pengawalnya, kata kamu Tuhan itu baik, kata kamu rancangan Tuhan itu sempurna, lihat tangan saya putus nih satu. Raja bilang ini, masukkan di dalam penjara. Pengawal di penjara nggak? Penjara, orang kepercayaannya. Setelah beberapa waktu lamanya, raja ini pergi lagi berburu. Biasanya namanya siapa? Pengawal. Tapi karena pengawalnya masuk dalam penjara, raja ini pergi sendiri. Tahu, waktu dia sedang berburu, rupanya ditangkap dengan orang-orang. Orang-orang purba kala. Artinya yang nggak kenal Tuhan, yang nggak kenal A, yang nggak kenal B, nggak tahu apa-apa. Ditangkap. Lalu raja ini mau diberikan persembahan kepada dewa-dewa. Waktu mau dikasih persembahan kepada dewa-dewa, udah jangan. Dia lihat nggak ada jarinya satu. Lalu kata, nggak boleh. Karena tidak sok. Karena apa? Cacat. Dibebasin dengan raja ini pulang. Dia pulang. Lalu dia ingat kata-kata pengawal yang setia, Tuhan itu baik, rancangan Tuhan itu sempurna. Dia pulang, dia ketemu dengan pengawal itu, dia bebasin. Kamu tahu nggak? Tadi dia ceritakan. Lalu pengawal itu bilang, Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu sempurna. Lalu raja ini berkata kepada pengawal itu, kalau Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu sempurna, kenapa saya masukkan kamu dalam penjara? Pengawal itu bilang begini, kalau saya tidak dimasukkan dalam penjara, pastilah saya yang ditangkap orang itu. Tapi karena saya dimasukkan penjara, raja sendiri tangkap. Tuhan itu baik, rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu sempurna. Kalau engkau sedang sakit pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu sempurna. Kalau Bapak
Hai Baho tidak sakit di rumah sakit waktu itu, mungkin Bapak ini sampai sekarang tidak masuk dalam gereja. Waktu kami berdoa, Bapak ini menangis. Setelahnya pulang dia dari rumah sakit, dia pergi ke gereja, walaupun kadang-kadang ditempel koyok kiri kanan depan belakang. Kalau Tuhan itu tidak baik dan rencana Tuhan itu tidak sempurna, saya tidak pernah bertemu dengan Bapak Rudi di rumah sakit. Tuhan izinkan Bapak Rudi sakit, dan kami bertemu, berdoa. Dan saya yakin dan percaya Bapak Rudi dan Bapak Nabau bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ada berapa banyak kesulitan yang kita alami. Hiduplah terus dalam kebenaran firman Allah. Mungkin kau saat ini mengalami penderitaan, engkau mengalami kesusahan, engkau mengalami sakit penyakit. Selalu katakan Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan itu sempurna. Jangan takut, jangan gentar, karena selalu ada pertolongan yang Tuhan akan kerjakan. Kalau kau sedang susah, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong hidup. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya selalu berkata kepada diri saya sendiri, Yesus itu lebih besar dari segala-galanya. Dari setiap masalahmu, dari setiap pergumulan hidupmu, dari setiap sakit dan penyakit. Apa yang pagi hari ini kau bawa kepada Tuhan? Kau sedang membawa mungkin kekecewaan hati, mungkin sakit penyakit, kesusahan hidup yang kau bawa. Tapi waktu kau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin hari ini kau harus menderita karena kebenaran. Kau harus menderita karena berbuat baik. Engkau menderita karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ingatlah, selalu ada pertolongan yang Tuhan kerjakan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kuatkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Besar dari segala-galanya, Dia tak tinggalkanku seorang diri.
yang menolong dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memberi Bapak Ibu sambil menunggu yang bertugas dan kita masuk dalam doa. Tuhan, suatu kehormatan kalau kami boleh memberi pagi hari ini Tuhan. Kami memberi bukan karena Tuhan berdoa. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena kami mencintai-Mu ya Tuhan. Dan ingin membantu pelayan tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Beberapa pengumuman saya sampaikan untuk kegiatan ibadah dan juga informasi-informasi penting yang menurut saya perlu kita perhatikan. Yang pertama, ucapan selamat ulang tahun disampaikan kepada Saudari Silvi Andrini tanggal 19 Agustus, kemudian Saudari Kesia Leonita Karel Risa tanggal 20 Agustus. Nah, tanggal 24 Agustus Bapak Galingging berulang tahun. 29 ini dicatat 24 itu malah salah lagi. Mana yang menyala? Kita diributkan selalu masalah tentang ulang tahun beliau ya.
Tapi bersuka cita ya, nggak apa-apa ya. Yang hari Pak Galingin berulang tahun. Bu Gembala, ini Pak Galingin tanggal 29. Salah lagi toh. Iya. Dirubah tolong ya, nanti dirubah. Selamat kepada Bapak Stephen. Bapak Stephen gak hadir ya hari ini. Oh, ada di belakang. Kemarin telah diwisuda untuk master teologinya. Jadi sudah sampai kepada titik master teologi pendidikan ya, master pendidikan, sorry. Ada yang nggak kenal Pak Stephen? Pak Stephen tolong berdiri Pak. Ya Pak. Nah ini Pak Stephen. Kita menangkap. Dia juga tanya saya terus, Pak saya mau masuk S3. Ya silahkan, saya bilang begitu. Nah tempat dia sekolah dia bilang begini ke saya karena telepon saya. Tuh Pak Stephen mau jadi saingan kamu tuh katanya begitu. Saya bilang enggak, saya malah luar biasa bersuka cita kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang mau kuliah dan perdalam firman Tuhan ya. Tuhan memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang mengikuti Mitra di Kala Duka, hubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian untuk retreat bisa menghubungi Ibu Edi. Kemudian untuk tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Natal bisa menghubungi Saudari Yolanda dan Jessica. Nah saya sampaikan ada hal yang penting. Ini saya mengumumkan untuk juara. Ya sebentar saya sebutkan dulu. Lomba nasi goreng tanggal 17 Agustus. Ini jurinya tolong berdiri. Yang jadi juri tolong berdiri. Satu dua. Pak Novianto di depan, satu lagi. Jurinya ada 3 ya. Jadi mereka adalah juri yang atas masakan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya hanya dapat rangkuman dari semua penilaian dari juri atas masakan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kurang cocok, marah sama mereka ya. Jangan marah sama saya. Karena saya bukan tim jurinya. Marah sama Pak Martin, Pak Usim sama Pak Novianto. Juara pertama masak nasi goreng. Nah, silakan. Yang dicampur oleh omelan istrinya. Yang pertama dengan nilai 980. Ini dipegang oleh Bapak Freddy. Siapa omelannya paling kenceng itu yang juara. Maju Papi, yang kedua 915 jatuh kepada keluarga Bapak Wiken. Mana Pak Wiken? Pak Wiken turun Pak, ya. Bawa nggak apa-apa sih carry, bawa ya. Ya suami istri boleh turun. Ya masa suami istri. Yang ketiga 885 yang ulang tahun tanggal 29. Bapak Galingin. Pak Galingin tanggal 17 itu jadi cantik ya, karena beliau pakai bandung. Itulah menurut saya salah satu kenapa beliau juara 3. Yang keempat 850 nilai.
kecil lainnya. Keluarga Bapak Dika. Silakan maju. Ya, silakan maju. Ya. Yang terakhir 798. Keluarga Bapak Kevin. Foto Kevin itu sederhana sebenarnya. Serba lupa. Jadi cari bawang merah, cari cabai, cari bawang putih, harus ke pastori dulu gitu. Semua ketinggalan. Tapi puji Tuhan dapat juara terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya sampaikan begini, nanti kita akan retret, beliaulah nanti yang akan masak. Mereka lah yang akan masak di tempat retret karena masakannya cukup lumayan. Bapak Martin silakan maju ke depan, berikan hadiah kepada juara pertama Bapak Freddy. Oh, hadiahnya beras terbuka ya. Baik, silakan diterima. Satu Bapak, satu. Ya. Baik, foto kedua ya. Oke. Sekali lagi Bapak turun dulu, nanti Bapak Husin silakan maju ke depan, tolong disampaikan kepada Bapak Biken juara nomor 2. Foto lagi. Nah, mana lagi? Bentar di bawahnya, Pak, di bawah. Oke. Berat, oke. Silakan sekali lagi Pak Novianto, mana Pak Novianto? Oh, berat. Ayo silakan bagikan ke Bapak Galindi. Silakan Bapak Martin kepada Bapak Dika. Ke Bapak Martin silakan Pak. Perlombaan nasi uduk kapan Pak? Ya, sekali lagi saya undang Ibu Cinta, kalau maju Bu, serahkan kepada Bapak Kevin. Jadi juara 1, juara 5 hadiahnya sama. Ini menggenapi firman Tuhan. Yang bekerja pagi sampai sore, yang bekerja pagi sampai jam 9, sampai jam 12, sampai jam 3, hasilnya tetap sama. Ya, sekali yang menang ucapkan merdeka, merdeka. Silakan duduk Tuhan memberkati. Baik. Nanti kalau kurang foto nanti kita masing-masing di depan ya. Tuhan berkati. Yang terakhir Bapak Ibu, seperti apa yang saya sampaikan, jika Bapak Ibu Saudara ada kesepakatan niat hati seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kita akan memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah. Saya sudah mengumpulkan Bapak Ibu. Ini contohnya begini. Ini ada 500, ini ada 1000. Jadi ini adalah uang sisa-sisa dari belanja. Tapi dari uang 1000 dan 500 ini kita bisa kumpulkan untuk memberkati gereja-gereja yang ada di daerah yang memang minim. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak memasukkan 10.000, tidak memasukkan 5.000 di kotak seperti ini, tapi cukup dengan 1.000-2.000 saja, 500 atau 1.000 uang koin. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat, ambil di depan sudah disediakan ya. Di depan sudah disediakan, dan silakan nanti pada akhir September Bapak Ibu bisa kumpulkan bersama-sama dengan kami untuk kita kumpulkan, lalu nanti kita donasikan untuk pekerjaan Tuhan di daerah ya.
Jangan lihat kecilnya Bapak Ibu Saudara, jangan lihat sedikitnya ya, tapi lihat hati kita di dalam kita memberi. Ya, di belakang itu nanti silakan bisa ambil masing-masing ya, bisa ambil masing-masing. Jadi memang ini sebenarnya kotak kue ya. Hanya dibuka di atasnya aja. Nanti bisa dikumpulkan, lalu kita Bisa donasikan untuk pekerjaan Tuhan di daerah ya. Bisa Bapak Ibu Saudara yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan, mari bergabung bersama dengan kami. Memang kalau kita melihat kita kekurangan ya, gereja kita pun rencana mau meluas belum ya. Tapi jangan salah persepsi dengan hal ini, karena saya percaya Tuhan akan membalaskan berkat-Nya kepada kita. Kita memberi bukan karena kita kelimpahan, kita memberi bukan karena kita lebih, tapi kita memberi karena kita tahu rasanya pernah mengalami kekurangan. Itulah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Hadir dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Jamah lawat kami, berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan kami, berkati kami sebagai orang tua, berkati kami sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Biarlah kiranya ikatan kasih Kristus yang membawa kebahagiaan dan damai sejahtera itu selalu mengikat di dalam rumah tangga keluarga kami. Sekiranya ada masalah, ada kesulitan hidup, tangan Tuhan yang menopang dan melawat kami. Diberkatilah Saudari Silvi Andrini, Saudari Kesa. Hamba berdoa bagi Bapak Sigalinggi, Engkau hadir bagi mereka sekalian, jamah berkati mereka. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa menopang dan memberkati mereka. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Stephen yang Tuhan telah sampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi. Kami percaya Tuhan pun yang akan menuntun dan menolong dengan pencapaian akademiknya. Tuhan memberkati anak kami Yosef yang sedang ada di rumah sakit Dinda, bagian pencernaannya yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Ibu Benyo, hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak. Rencana mereka akan masuk dalam ruang operasi pada beberapa hari ke depan. Hamba mohon anugerah Tuhan, tangan-tangan dokter, peralatan-peralatan yang dipakai, sucikan, kuduskan menjadi sarana dari Allah untuk menyembuhkan segala kelemahan tubuh mereka. Bapak Merlan Sigalinggi, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Rudi, Tuhan sembuhkan. Om Bonar, Oma Unggang, Ibu Medi, Ibu Maria, Ibu Ari. Kami berdoa bagi Saudari Dewi, Bapak Simanjuntak, Bapak Hendi Wijaya. Tangan kasih kemurahan Tuhan yang menopang jemaat-jemaat Tuhan. Nama-nama yang kami sebutkan di hadapan Tuhan, mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhanlah yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin dari pusat sampai daerah, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah gerejamu di tempat ini. Tuhan yang bekerja menurut cara dan waktumu dalam rangka kami mengembangkan, meluaskan pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.